Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari dari kelas 10 PPLG 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang capaian bidang proses bisnis menyeluruh, bidang pengembangan perangkat lunak dan JIM. Di sini saya akan menjelaskan tujuannya. Tujuannya yaitu membahas pentingnya perencanaan, pengembangan, pemasaran K3LH, UI atau UX dalam mengelola bisnis pengembangan perangkat lunak dan JIM. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Pengembangan perangkat lunak dan JIM adalah proses merancang, membuat, dan menguji aplikasi atau permainan digital dengan menggunakan kode-kode atau algoritma untuk menciptakan perangkat lunak atau game yang berfungsi sesuai kebutuhan dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Kenapa perlu perencanaan? Perencanaan diperlukan untuk mengarahkan langkah-langkah dalam bisnis perangkat lunak, mengidentifikasi kebutuhan pasar, mengelola risiko, mengoptimalkan sumber daya, dan memastikan kesuksesan proyek secara efisien. Adapun saran untuk perencanaan bisnis PPLG. Yang pertama, lakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan pelanggan dan pesaing. Tetapkan tujuan bisnis yang jelas dan terukur. Yang kedua, kelola risiko dan antisipasi potensi masalah. Yang ketiga, alokasi sumber daya dengan tetap. Yang keempat, fokus pada pengalaman pengguna yang memuaskan. Kenapa sih harus ada pengembangan? Pengembangan diperlukan untuk dapat ikut menyaingi dan memenuhi tuntunan pasar dan menciptakan keunggulan. Apa yang perlu diperhatikan dalam PPLG? Yang perlu diperhatikan dalam PPLG yaitu yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh perangkat lunak agar menjadi menarik dan memberikan nilai tambah. Yang kedua, kualitas dan keamanan diperlukan pengujian yang ketat dan memantau risiko untuk menghindari terjadinya masalah dan kerugian. Yang ketiga, pengalaman pengguna UI atau UX disediakan melalui antarmuka pengguna yang inovatif dan menarik sehingga dapat meningkatkan kepuasan, mengurangi kesalahan, dan kesetiaan pelanggan diperkuat. Dan yang keempat, fleksibilitas produk sehingga perangkat lunak dapat diadaptasi seiring berjalannya bisnis dan permintaan pengguna atau pengembangan ulang. Adapun pemasaran di bidang PPLG, yaitu yang pertama, ada branding atau slogan atau merek atau ciri khas. Membuat merek atau slogan yang menarik untuk membedakan dari produk pesaing dan menciptakan kesan positif di mata konsumen. Yang kedua, ada promosi. Menggunakan berbagai saluran promosi untuk menciptakan konten informatif dan menarik untuk menarik minat calon pengguna dan membangun kepercayaan dan menjangkau target pasar. Yang ketiga, ada distribusi atau place. Memastikan produk tersedia di berbagai platform atau toko aplikasi agar mudah diakses oleh pengguna potensial. Dan yang keempat, ada price. Harga produk yang tepat dapat menjadi senjata dalam persaingan pasar. Adapun contoh K3LH di bidang PPLG, yaitu ada gangguan punggung bagian atas disebabkan posisi duduk yang terlalu jauh. Ada mata terasa lelah dan pusing disebabkan pencahayaan yang tidak sesuai serta pengaturan jarak pandang yang salah. Gangguan pada tangan dan lengan disebabkan posisi tangan dan lengan yang tidak lurus saat memegang mouse atau keyboard. Gangguan pada bahu dan siku disebabkan karena meraih objek terlalu jauh. Gangguan pada punggung bagian bawah disebabkan posisi duduk yang salah. Dan otot kaki kram atau sakit disebabkan oleh posisi kaki yang salah saat duduk. Adapun penjelasannya, yaitu perusahaan perangkat lunak memastikan para pengembang dilengkapi dengan tempat duduk yang nyaman untuk mengurangi risiko cedera otot dan masalah postur tubuh. Perusahaan perangkat lunak memberikan jadwal kerja yang masuk akal dan menghindari beban kerja yang berlebihan untuk mencegah stres dan masalah kesehatan yang terkait dengan kelelahan.
Studiogi menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan kerja, termasuk memastikan tidak ada kabel atau bahan berbahaya yang terpapar dan dapat menyebabkan cedera. Adapun UI atau User Interface dan UX atau User Experience. Desain UI yang menarik akan memikat hati pengguna, membuat mereka ingin menjelajahi lebih dalam. UX yang lancar dan nyaman meningkatkan kenyamanan pengguna. Aplikasi e-commerce memiliki desain UI yang menarik dengan tata letak yang mudah dipahami dan navigasi yang lancar. Pengguna dapat dengan mudah mencari produk, menambahkannya ke keranjang belanja, dan menyelesaikan pembayaran dengan cepat. Fitur-fitur seperti pencaharian yang akurat, rekomendasi produk berdasarkan sejarah belanja, dan sistem pembayaran yang aman meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Sebuah game mobile dapat dengan desain UI yang menawan dan gambaran visual yang indah. Kontrol yang responsif, pengalaman permainan yang lancar dan tanpa hambatan membuat pemain nyaman dan betah bermain lebih lama. Adanya fitur sosial atau mabar yang kemungkinan membuat untuk bermain dengan orang lain membuat bermain menjadi lebih menarik. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ini gak berhenti, ini gimana?